ittaba'ahu amma ba'd. Bisa diakses di Al-Mazaya, YouTube Al-Mazaya ya. Jadi sudah saya upload beberapa. Kalau ini yang ketinggalan kemarin satu, yang Maqatilul Abakar. Jadi kalau pian mau murajaah, coba diulang. Kemarin sampai pada istimdadu wa masadirus, referensi dari nahwu dan sharaf, Al-Qur'an, kemudian al-hadis, kemudian kalamul Arab ya, hikam, amsal, aqwal, kemudian yang dijadikan dalil, dijadikan biman yuhtajju bisya'rihim. Lalu dibagilah kelompok-kelompok mana yang syair, kan syair terakhir tadi. Syairnya bisa diambil untuk, kan nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amin. Contoh-contoh, misal-misal itu diambil dari syair. Ya, diambil dari syair. Nah, ternyata tidak semua penyair bisa diambil, tidak, karena ada yang penyair-penyair, nanti kita lihat di sini. Ada penyair-penyair yang tidak bisa sama halnya seperti hadis itu kan. Hadis misalnya, pengambilan hadis. Ulumul hadis itu akan ada dasar-dasar, kaidah-kaidah di antaranya adlun, dhabit, ya. Adl itu kan bahkan ada buku yang secara khusus yang menulis tentang rawi, al-jarhu wa ta'dil. Gitu. Nah, demikian juga dengan bahasa. Waqad qassama ulama, saya harus buru-buru ya karena jam 9 harus selesai. Waqad qassama ulama wa syu'ara al-qabail allati yuhtajju bi sya'riha ila 4 tabaqat. Tabaqat apa artinya? Tingkatan. Ya. Jadi ada maka dipetakanlah penyair ini dalam beberapa tingkatan, tabaqat. Ada buku tabaqat fuhulus syu'ara. Jadi syair ini ranking berapa sih dia? Dia grade-nya grade berapa sih? Ori kah, KW kah? Nah, begitulah. Berapa tadi? 4 qabail. Nah, qabilah tabaqat ini mudzakkar mana? Maka adatnya 4 qabail. Nah, at-tabaqatul ula. Grade pertama. Asy-syu'ara al-jahiliyun. Penyair nanti kalau dalam bahasa Arab pun dalam nusus yang ada yang bahasa Arab. Ya. Nanti dari nas yang dipelajari, teks syair itu ada teks jahili, kemudian asrul jahili, asrul islami, asrul apa lagi? Amawi, asrul abbasi, kemudian ada nanti asrul mu'asir, mamalik segala macam. Nah, tabaqatul ula asy-syu'ara al-jahiliyun wa humul ladzi 'ashu fil jahiliyah. Jahiliyun ni asyu apa arti asyu? Asya ya'isu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Mereka yang hidup di zaman jahiliyah saja. Apa namanya? Al-jahiliyuna, syu'ara al-jahiliyuna. Kamr al-Qais, Imra al-Qais namanya. Kemudian ada lagi Antara, ada Zuhair, ada Amr bin Kulsum. Zuhair tahu Zuhair? Zuhair. Oke. Pokoknya itu syu'ara jahiliyun itu apa ya? Alladzina 'ashu fil khalas. Itu tabaqatul ula. Ini tentunya perkataan mereka bisa diandalkan sandaran karena mereka tidak berinteraksi dengan non Arab, ajam. Gitulah. Sama halnya, maka kenapa Nabi itu di apa? Kok tradisi Arab tuh anak-anak kecil tuh disusukan di kabilah. Kalau Nabi di mana? Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Di Bani Sa'ad. Kenapa? Karena di sana lingkungan tradisinya, bahasanya. Ya kan? Itu yang pertama. Atau jadi kalau kita masuk pesantren enggak bid'ah. Nabi masuk pesantren kapan? Kecil banget. Dalam artian belajar bahasa. At-tabaqatus tsaniyah namanya al-mukhadramun. Humul ladzina asu juz'an min hayatihim fil jahiliyah summa adrakhal Islam fa aslamu. Jadi orang umurnya 60 tahun misalnya. 30 tahun dia fase jahiliyah. Kemudian ketika datang Islam,
30 tahun keduanya dia berislam, maka ini namanya bukan jahiliyun, tapi mukhadramun. Oke. Jadi dia separuh hidupnya di jahiliyah, separuh hidupnya di asrul islami. Hasan bin Thabit, masyhur. Tahu Hasan bin Thabit? Wa ajmalu min kalam taraqat ainu wa ajmalu min kalam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Hasan bin Thabit syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu syair ini kayak media sosial. Nah, ketika orang-orang musyrik bersyair menghaja Nabi, maka Nabi memerintahkan Hasan, "Uhjuhum wa ruhul qudsi ma'ak." Lawan mereka. Siapa yang diperintahkan Nabi? Hasan bin Thabit. Di antara syair beliau, Allah, masalah saya. Coba cari. Yafqudu al-maduna wa ma yafqudu al-maduna mithla Muhammadin wala mithlahu hatta yaumil qiyamati yufqadu. Ini kalau ada begitu kalian cari saja. Maduna mithla Muhammadin wa ma faqad ini rasa ketika Nabi SAW meninggal dunia. Wa ma faqada al-maduna mithla Muhammadin wala mithlahu hatta al-qiyamati yufqad. Apa? Jadi wa ma faqada al-maduna mithla Muhammadin, tidaklah kehilangan orang-orang terdahulu seperti kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mithlu hatta yaumil qiyamati yufqad. Dan tidak akan lagi pernah kehilangan seperti kehilangan Nabi SAW. Hasan bin Thabit, Labid al-Amiri. Labid al-Amiri, maka Nabi SAW bersabda, asdaqu qailin qalaha asy-sya'ir. Ustaz ingat sekali Labid ini. Karena Bapak Ustaz, waktu Ustaz di masjid itu pulang, kata Bapak Ustaz, bacanya Lubaid. Kata ulun Labid. La Lubaid. Ujian mu'alim ini Lubaid. Saya cari, ada tulisannya Labid. Bapak Ustaz, Masya Allah, dikonfrontir dengan kiai di situ. Jangan anak ulun Labid, mualim aja. Jadi sini apa? Boleh dua aja, boleh Lubaid, boleh Labid. Allah Labid. Apa kata Labid ini? Kada peringatan sudah. Allah. Asdaqu قولة قالها والحطيئة Labid. Jadi Nabi bersaksi, Nabi mengatakan enak sekarang, seharusnya kita lebih alim dari orang terdahulu. Asdaqu kalimatin qalaha ala kullu syai'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata zairun. Oke, lanjut saja. Hutai'ah. Ini apa nih? Tabaqah tsaniyah ini apa namanya tadi? Tabaqah tsalitsah. Ini jelas pian punya, kan gampang aja nih. Kalau Allah ingatkan pian ingat insyaallah. Ya jelas pian punya, ini gampang-gampang, ini pelajaran orang Mesir nih. Ini pian belum masanya sudah dapat. Ini muqarrar. Ya. Nanti kalau pengen kuliah di Azhar ya sudah saya pelajari itu dulu aku sudah. Tapi hati-hati loh, banyak yang nggak lulus nih nahwu ini. Ya. Nah, disitulah kadang kita meremehkan, nggak lulus. Ya. Padahal hebat nahwu. Padahal juara MQ nasional pula. Jadi jangan, ya bismillah lah. Mutaqaddimun itu alim islamiyun. Nah, jadi ada jahiliyun, ada mukhadramun, ada islamiyun yang ketiga. Wa hum alladhi 'ashu fi daulatil Muawiyah, ya kan? Wa awailil daulah al-Abbasiyah. Jarir,
Razak, Qusair, Izzat, wa ghairihim. Wa tantahi hadhihi tabaqah bi Ibrahim bin Harmah. Jadi sudah ada ditulis nih, tabaqah Islamiyun ini sampai mana Ibrahim. Tabaqah rabi'ah muhaddatsun aw muwalladun. Asyu fi daulah Abbasiyah. Ya. Jadi yang pertama tadi Islamiyun, kemudian yang ketiga Islamiyun, yang keempat muhdatsun atau muwalladun. Ya, mulai dari jahiliyah, kemudian separuh jahiliyah, separuh Islam, kemudian Islamiyun, Amawiyah, awail daulah Abbasiyah. Abbasiyah wa ba'daha itu namanya muhdatsun al-muwalladun. هم الذي عاشوا في دولة عباسية يبدأون ببشار البر أبو نواس إذا جلست للفردوس ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور ومن أتى بعدهم وطبقة الثلاث. Nah, yang diambil menjadi rujukan itu cuma 3. 1, 2, 3. Tabaqatus salas al-ula. Tabaqatul ula والثانية والثالثة. أما الرابعة لا. هي التي يحتج بشعرها فقط. Ini apa nih? Biman yuhtaju bisyarihim. Oke. Mawdu'u ilmin nahwu. Objek yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Itu adalah kalimatul arabiyah. Kalimat apa artinya? Kata. Jadi, kalau yang paling kecil dalam bahasa Arab itu dipelajari apa? Apa nama ilmunya? Tajwid. Ya. Tajwid itu belajar apa? Makharijul hurufis 17 ala alladhi yaqtaruhu man ikhtaba. Itu pelajaran yang mempelajari huruf. Apa itu namanya ilmunya tadi? Tajwid. Pelajaran yang pelajari kata. Kalimatul arabiyah. Wal bahthu fiha. Dan mempelajari, mencari tadi an awaridihadz dzatiyah. Awarid ni dari jam arid. Asal katanya mendatang. Jadi kata Zaid itu bisa berubah menjadi Zaidun, menjadi Zaidan, menjadi Zaidin. Yang mana yang dipelajari nahwu? Huruf akhirnya aja. Dalnya kan kalau Zaid mulai Zaid sampai ya tidak berubah. Yang berubah itu dal saja. Ya kan? Min hazul i'rab. I'rab Zaidun, Zaidan, Zaidin. Wal bina apa? Ya mabni. Ya. Kemudian al-ifrad. Apa arti ifrad? Tunggal. Bukan mufrad, tunggal. Kayak jumlah itu ada jumlah khabar terbagi apa? Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu jumlah, ya kan? Nah, di sini pun ifrad itu satu kata, Zaidun tadi. Wat tarakib dia ketika menjadi susunan, disusun kata-kata ini disusun. Jadi yang dibahas itu saja. Ya kan? Kalau sederhananya kemarin ada i'rab, alamat i'rab, mawaqi' posisi i'rab. Fa nahwu aslun muhimmun. Muhim apa artinya? Penting, urgent, ahamma yuhim. Fil lughatil arabiyyah allati yu'abbaru biha kullu qaumin an aghradihim. Karena bahasa itu bagaimana seseorang mengungkapkan, ya, mengekspresikan apa yang dia inginkan. Pakai bahasa. Kalau kenapa anak-anak kecil itu suka menangis? Karena dia kada bisa beban dirinya. Misalnya dia hendak karena kan harusnya umur setahun yang belum bisa beban diri itu nangis kenapa? Karena kita tahu dia pengen apa. Kasih dia tambah nangis aja nangis. Gak tahu. Coba kalau kita ngomong dan masalah kita tidak ngomong. Tatakallamina sakitatan wa arudduha bisukuti. Dia berbicara dengan diam. Wa arudduha bisukuti. Dan aku pun menjawab dengan diam. Diam-diam menjadinya. Coba takut nih, ada masalah apa? Tidak ada. Ya tak? Ada masalah apa? Tidak. Padahal itu masalah itu. Ya nggak gitu. Nggak mau ngomong. Jadi ada istilah silent complaint. Silent complaint itu silent apa artinya? Complaint. Dia tapi diam. Ada masalah? Nggak ada. Itu bahaya. Itu organisasi tidak jalan. Kalau
komunikasi tidak berjalan lancar. Itu ada kemandekan komunikasi. Makanya komunikasi harus dibangun. Ada masalah apa? Jangan diam. Gitu. Ada? Bahwa yahfadul mutahaddits minal khata. Jadi nahwu itu yahfadu, hafiza yahfadu al mutahaddits, orang yang mutakalim minal khata, dari kesalahan. Dan kesalahan itu fatal. Ya, misalnya, ini, tapi bukan terkait nahwu, terkait lahjah. Ustaz pernah belanja, kalau di Mesir itu kan magas itu majaa itu tambah nafi itu tambah syi, magas. Magas itu ada misalnya al-ustaz magas. Magas itu artinya majaa tidak datang. Gitu. Ketika di Saudi, Ustaz beli baju di pasar Seng, sekarang nggak ada lagi pasar Seng. Pasar tradisional di Mekah. Al-Dawra ala Amis. Magas dia bilang. Dalam benak Ustaz, magas itu tidak datang. Belum datang barangnya. Pindahlah tempat lain, toko sebelah. Sama, nafsal ijabah, magas, nafsal jawab. Ketiga, dia berapa? Magasa. Tadi itu magasa itu miqyasuka. Ukuran ikam apa? SML. Ya kan? Sama halnya terkait lahjah. Ya. Kalau qaf di Yaman dibaca enggak. Maksudnya kalau mustaqim, ya kan? Kalau di Mesir dibaca A. Ya kan? Yaumul qiyamah. Allak itu qala, madza qala laka? Baqul lak madza aqulu laka? Haqul lak qala A. Maka suatu saat ada seorang seorang talib Indonesia, ya, jaa ila tabib yashku batnahu. Pak dokter Alluh qala lahu dokter Alluh qala lahu madza bika madza tashku ayu maradin asabak. Dia bilang indi alam fi batni wa huwa ma gharadu. Dia ingin menyampaikan kan dengan bahasa tuh. Dia bilang apa? Indi alam fi batni. Saya sakit perut. Alam adabun alim, sedih gue sakit itu. Ini alam fi batni. Sini yu'limuni, sakit gigi kan, bener aja sebenarnya kan salah. Cuma dokter ini yafham alam itu qalamun. Qalam kalau di Mesir misalnya hat alam. Alam ainal alam. Kayak alam itu artinya? Maka dokter bilang, lazim amaliyah. Mana amaliyah? Operasi. Itu kok ujuk-ujuk langsung operasi gitu loh. Saya sakit perut langsung operasi. Ya, alam ya aku alam. Jadi itu juga salah satu kan, kalau komunikasi nggak jalan, ini pakai lahjah mana, ini pakai lahjah mana. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga, ya. Sama, nggak usah sama-sama orang Indonesia sama Indonesia. Saya pernah kuliah di mana katanya? Saya bilang kuliah di Lughah. Hah? Di mana? Lughah saya bilang. Hah? Lughah saya bilang. Oh, Lughah bawahnya. Lughah pakai O. Sama kita menuturkan walad dolim itu kadang walad do itu U. Ya, walad dolim itu dal tapi U. Bukan dal, ya kan? Tadi kayak kuliah mana? Lughah. Kalau lughah itu berarti dhammah ya ada lughah. Lihat mau itu lughah. Monyong kan dhammah itu. Lughah. Kalau a itu kan a, lughah. Enggak tahu kalau tanya ibu nanti. Tapi enggak Pak, saking fasihnya mungkin lughah. Enggak tahu harakatnya itu apa tuh? Harakatnya harus jelas sebenarnya. Ya. Fathah. Kama yahfazu kitab. Nah, yahfazu kitab. Jadi maaf, belajar nahwu ini jangan anggap remeh. Ini yahfazu kitab Allah. Mungkin saat mungkin ini masuk dalam hadis ihfazillah. Yahfaz. Kita menjaga Allah dengan apa? Menjaga bahasa, menjaga Al-Qur'an. Dan melalui apa? Melalui nahwu. Min haitsu anna lil wasail hukmul maqasid. Ma la yatimul wajib illa bihi. Wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lahni. Salahan. Hati-hati. Salah baca, salah titik.
Dan itu menyebabkan kematian. Dan itu santer di dunia kedokteran. Itu Nabi SAW bersabda, habbatun sauda, syifa'in likulida. Syifa' likulida, syifa'un likulida. Habbatun sauda. Maka ada seorang yang dia belajar tidak dengan guru, tetapi hanya dengan buku. Apa yang terjadi? Rupanya bukunya hilang titiknya satu, tambahan titik satu. Habbah menjadi hayya. Hayyatun sauda, syifa' likulida. Hayya apa artinya? Ular. Kalau sauda, apa ular, apa hitam? Ular kobra. Syifa'un likulida. Udah dibikinlah ramuan dari apa? Ular kobra tadi. Mati, Pak. Gara-gara apa ya? Belajar tidak berguru, gara-gara ketambahan titik. Jadi guru tuh kan tahu, oh, ini salah nih, kayaknya titiknya salah gitu. Nah, makanya pentingnya belajar dengan guru. Minal lahni wat tahrif wa yu'inu 'ala al-fahmi sahih, membantu pemahaman yang sahih, yang benar. Bihadza al-fahmu sahih nastati'u at-tawassul ila idraki, sama memahami ahkam syariat. Wudu aja. Wudu ya. Misalnya lam au lamastumun nisa. Lamastumun nisa. Apa tuh? Au lamastumun nisa falam tajidu ma'an lamastumun nisa. Lamasa yulamisu. Sebagian imam ahli fikih memaknai lamasa menyentuh. Batal. Imam Syafi'i menyentuh, sekedar menyentuh batal. Dunia haid, ya tak? Yang lain lamasa yulamisu ala wazni fa'ala yufa'il. Fa'al apa ifadahnya? Musyarakah. Lamastumun nisa bermakna berhubungan suami istri. Karena harus ada dua kan? Musyarakah baina az-zawj wa az-zawjain. Baina az-zawjain. Apakah salah? Ya dua-duanya benar. Ya enggak kira. Tapi dari mana tadi? Memahami apa? Nah, musharaf ya enggak kira-kira. Itu dasar. Nah, jadi belum lagi dari kaji dari sisi balaghahnya. Nah, maka maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ini saya dulu kada paham, yang penting alatnya kuat, kata bapak saya. Alat-alat. Ternyata nahwu ini ilmu alat. Jadi 4 itu tadi, nahwu, sharaf, balaghah, mantik. Ini harus pengen kuasai. Nah, lalu apakah yang lain kada Ustaz? Nah, itu kan yang lain. Nah, kita pengen serius tak? Makanya pengen duluan nih. Duluan belajarnya insyaallah. Mudah-mudahan. Insyaallah pengen lebih alim, lebih saleh, lebih paham. Dan asal pian ketahui, pian itu sudah melangkah jauh dari saya, dari kami lah. Karena di usia pian saya belum paham nahwu. Pian sudah paham. Jadi kadang ketika pian salah baca, saya tuh kadang cermin ke diri saya. Saya jangan dapat. Nah, kalau pian dapat kan lebih hebat berarti. Jadi artinya pian bersyukur. Wah, Ustaz dulu bungul rupanya pintar aku ya Ustaz tuh. Bukan begitu maksudnya. Coba pian bersyukur, jangan aduh kalau dapat biasa aja kada dapat itu. Kalau pian dapat semua ngapain belajar? Boleh aja sih. Ya ada kira-kira. Kalau dapat dulu belajar Ustaz. Itu memang kalau pian dapat paham, ya boleh pian usah belajar sini. Kan sudah paham. Justru kalau kada paham tuh belajar, ya. Apalagi kata Imam Syafi'i, semakin saya belajar, semakin bodoh saya. Ya. Tapi ada saya tawassul idrak ahkam syariah, hukum syariah. Allati biha, nah ini puncaknya, biha sa'adatu ad-diniyah wal ukhrawiyah. Memahami syariat itu, pian memahami, kemudian itulah mendapat kebahagiaan di dunia wal ukhra. Al-kalam wa yuta'allaqu minha, baru masuk nanti kita sama usuluddin dan syariah. Ya sudah. Ini dasar-dasar, insyaallah. Dan ini ambilannya di Alfiyah. Jadi pian enggak apa-apa loncat-loncatnya. Nanti kita bagi untuk mukhtasar jam berapa? Jam 9. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana